Seperti yang diketahui semua, pelukis adalah profesi berisiko tinggi dalam mitos Cthulhu. Karena moto pelukis adalah, saya lukis apa yang saya lihat. Semakin mahir keterampilan seorang pelukis, semakin mampu secara akurat dalam karyanya mencerminkan kebenaran dalam kehidupan nyata dan kegelapan di luar dunia. Begitu jiwa seorang pelukis diserang oleh dunia gelap, mereka hanya akan menunggu kegilaan. Inilah seri horor yang diproduksi oleh Netflix. Model Pigman. Dia meneruskan inti gaya Cthulhu, menampilkan ketakutan yang tidak diketahui dan tak terucapkan. Ditampilkan dengan jelas dan tuntas. Ingatkan untuk tidak ditonton oleh yang penakut sebelum menonton. Ceritanya berlangsung di Massachusetts pada tahun 1909. Pria utamanya, Seber, belajar di universitas terkenal Miskatonic. Karena dia mencintai melukis sejak kecil, maka dia belajar jurusan seni lukis. Hari itu saat bersiap untuk menggambar model telanjang, seorang mahasiswa baru bernama Pikeman pindah ke sini. Seber melirik ke arahnya tanpa memperdulikan. Kemudian saatnya semua orang mulai menggambar. Terlihat Seber menggambar dengan indah. Hanya dalam beberapa sapuan, tampilan model telah dibuat sketsanya. Namun pada saat itu, tiba-tiba dia melihat Pikeman di seberang melukis dengan penuh semangat. Seber yang belum pernah melihat gaya melukis seperti itu sangat penasaran. Maka dia diam-diam melihat saat mencuci tangan. Namun, sekilas ini tidak masalah. Isi lukisan Pikeman jelas-jelas tidak realistis. Dengan sentuhan gelap dan mencekam. Hal ini membuat Seber terkejut. Dalam beberapa goresan, dia menggambarkan ekspresi model. Dan layar berhenti. Saat makan malam dengan teman-teman sekelas, dia tanpa sadar menyebutkan Pikeman. Seseorang mengatakan, Pikeman adalah seorang kaya raya sejati. Namun orang tuanya meninggalkan dunia dengan cepat. Karena didukung oleh warisan besar. Jadi selama 10 tahun terakhirnya, dia selalu berkeliling Eropa. Namun dia memiliki kebiasaan aneh. Yaitu suka melukis di kuburan. Ini menarik rasa ingin tahu Seber. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilukis di kuburan. Jadi, dia menemukan Pikeman sedang melukis di pemakaman. Dia menyapa Pikeman dengan ramah. Karena beberapa hari lagi akan ada kontes seni besar. Dia bertanya apakah Pikeman ingin ikut serta. Namun Pikeman mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada hadiah. Seber bertanya apa yang diminati olehnya. Pikeman kemudian menunjukkan karyanya padanya. Maka Seber mulai diam-diam mengamatinya. Hanya melihat ada beberapa monster yang gelap. Monster jelek dan korup. Kata Pigman, inilah kebenaran yang selalu ia cari. Seber sedikit bingung. Bertanya dari mana inspirasi kreatif ini berasal. Kata Pigman, mereka hanya ada di tempat ketakutan. Kembali ke rumah, Seber tampak merasa tertarik. Mulai mencoba metode yang dikatakan oleh Pigman. Untuk menciptakan sebuah karya yang bagus. Siap untuk bersinar di kompetisi seni besar. Namun seiring dengan melukis, dia semakin gelisah. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak bisa menemukan perasaan itu. Tentu saja, ketika teman-teman sekelasnya semua membawa karya untuk ikut dalam kompetisi. Dia datang ke studio tanpa membawa apa-apa. Dibandingkan dengan tidak menciptakan karya sendiri. Seber lebih penasaran dengan apa yang dilukis oleh Pikeman di dalamnya. Namun tidak lama kemudian, semua guru pergi dengan marah dari studio. Mereka sepertinya tidak bisa menerima gaya Pikeman. Ini membuat Seber tertarik lagi. Dia masuk dan bertanya. Namun Pikeman menyatakan, orang-orang itu sama sekali tidak bisa menghargai karyanya. Seeger kemudian menghiburnya. Dia tiba-tiba bertanya pada Seeger, apakah Anda ingin melihat karya-karya lainnya? Setelah mendapat persetujuan, mereka kemudian pergi ke tempat tinggal Pigman. Mereka melihat lukisan-lukisan aneh di mana-mana. Mungkin orang biasa tidak akan menghargainya. Namun, Pigman terlihat bangga. Dan dia memamerkan koleksinya. Ini adalah cerita tentang seorang penyihir. Konon, dia membunuh suaminya sendiri. Lalu dia menyerahkan tubuh yang masih hangat kepada kelompok penyihir. Akhirnya, dia diikat pada tiang pembakaran dan dibakar hidup-hidup. Seeger melihat lukisan di depannya. Tiba-tiba, dia merasa wanita penyihir di dalamnya seolah-olah hidup. Dan tersenyum aneh padanya. Adegan yang sangat menakutkan. Langsung membuat Seeger melarikan diri dari sana. Dan mulai dari saat itu, Seeger tidak menyadari bahwa takdirnya telah menjadi incaran kegelapan. Sementara itu, dia melihat sebuah kereta kuda berhenti tidak jauh darinya. Ada tangan di dalam kereta yang terus melambai ke arahnya. Seber berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Pintu kereta segera terbuka. Namun ketika dia mendekat, sebuah monster mengerikan tiba-tiba muncul. Monster itu menyerangnya dengan keras. Seber terbangun dalam sekejap. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Namun pakaiannya tampak benar-benar robek. Pada sore itu, Seber menghadiri upacara besar di rumah pacarnya. Pacarnya memperkenalkannya kepada bibinya. Bibinya sudah mendengar kabar tentang pelukis muda ini. Ketika pacarnya pergi sebentar, nenek mulai bertanya tentang keluarga Seber. Namun pada saat itu, Seber tiba-tiba melihat bayangan hitam yang aneh muncul tidak jauh darinya. Sepertinya sejak kembali dari Pikeman, dia sepertinya diincar oleh sesuatu. Beberapa saat kemudian, pacarnya datang bersama ayahnya. Datang untuk menyapa Seber. Namun ketika Seber bersiap untuk berbicara dengannya, tiba-tiba muncul wajah aneh di belakang pria itu. Ini mengejutkan Turber. Meskipun dia bodoh, hal ini langsung membuat Seber terkejut. Maka dia pergi ke tempat tinggal Pikeman. Ingin bertanya tentang alasan. Tanpa disangka, lawan bicaranya sudah pindah dari sana. Hanya menyisakan ruangan yang sepi. Waktu berlalu dan 15 tahun kemudian. Pada saat itu, Seber sudah menikah dengan pacarnya. Dan dengan bantuan mertuanya, berhasil naik ke masyarakat kelas atas. Awalnya seiring berjalannya waktu, kejadian aneh di sekitarnya mulai menghilang perlahan-lahan. Tiba-tiba suatu hari,
Sebuah lukisan misterius muncul tiba-tiba di rumah. Seber tidak yakin siapa yang mengirimnya. Namun pada malam itu, Seber mendengar suara aneh datang dari rumah. Di lantai bawah masih ada beberapa pembantu yang tidak dikenal. Sedang sibuk. Tidak peduli bagaimana dia menyapa. Mereka semua diabaikan. Sementara itu, suara ramai terdengar dari restoran. Ketika dia membuka dan melihat, sebuah kelompok orang aneh sedang menikmati makanan. Namun, di atas meja ternyata ada potongan tubuh. Ketika semua orang tiba-tiba menatapnya, Seber terbangun kembali. Bersamaan dengan kedatangan mimpi buruk, dia langsung menuju lukisan yang terbuka di ruang tamu. Tidak mengherankan. Lagi-lagi gambar-gambar mengerikan itu. Seperti dia membawa kekuatan magis. Secara instan merasuki Seber. Tentakel hitam yang tak terlukiskan menyerangnya. Seber bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya, pada saat krusial, istri tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Setelah sadar, Seber segera menutup lukisan itu. Setelah mereka pergi, anak laki-laki yang masih kecil perlahan mendekat dan membuka gambar. Karena kesuksesan Seber, dia dan orang lain mendirikan sebuah asosiasi seni. Kadang-kadang mereka akan mengadakan pameran karya seni. Baru-baru ini, temannya akan mengadakan pameran lukisan. Pada awalnya ini tidak masalah. Namun yang tidak terduga adalah temannya mengundang Pikman. Ketika Seber melihat teman sekelas lamanya yang menghilang bertahun-tahun, tiba-tiba merasa tidak enak. Dia menyadari keanehan lawan. Jadi ketika di depan orang banyak untuk melihat karya, dia ingin menghentikan temannya. Namun temannya meyakinkannya. Malam itu, Seber kembali ke rumah sendirian. Selalu merasa ada sesuatu yang mengintainya lagi. Dan makhluk aneh itu melintas dengan cepat. Seber yang terkejut kembali ke rumah. Namun melihat Pikman datang tanpa diundang. Sampai di rumah. Meskipun Seber sangat takut padanya. Tapi tidak baik menunjukkan ketakutan di depan keluarga. Kali ini datang. Pikman ingin mengundang Seber ke rumahnya untuk melihat karyanya yang baru. Dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal mengerikan lagi. Namun, keadaan tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Malam, anaknya tiba-tiba terus-menerus mengucapkan kata-kata aneh. Seolah-olah terpesona. Dan dia juga melihat jejak gelap yang tersisa di dekat jendela. Sepertinya ada sesuatu yang mengincar anaknya. Dengan marah, Seber langsung menemui Pikman. Memperingatkannya untuk menjauhi keluarganya. Namun Pikman masih ingin Seber untuk melihat karyanya yang baru. Seber tentu saja menolak. Namun ketika Pikman mengatakan bahwa setelah melihat karyanya, dia akan menghilang selamanya. Setelah ragu sejenak, dan demi keselamatan keluargaku, dia akhirnya mengikuti Pikman ke tempat tinggalnya. Kali ini, Seber tiba di sebuah ruang bawah tanah yang besar. Melihat kata-katanya semakin aneh, Seber tidak memberi belas kasihan. Dia langsung menuangkan minyak ke samping. Dia ingin membakar semua ini habis. Pikman menasihatinya untuk tenang sejenak, dan mengatakan bahwa yang ingin dia tunjukkan bukanlah ini. Dia hendak menunjukkannya. Namun dengan ketakutan, Seber langsung mengeluarkan senjata. Satu tembakan menjatuhkannya. Saat dia jatuh, sebuah lukisan muncul di bawah kaki Seber. Ketika Seber mengambilnya untuk dilihat, namun Pikman berkata, kata-kata ini bukanlah imajinasinya, melainkan nyata. Seber tidak ingin mendengarkan, melainkan langsung membakar tempat ini. Dan pada saat itu, di sumur besar di sampingnya, tiba-tiba cakar monster muncul. Langsung membuat Seber ketakutan sampai lumpuh di tanah. Kemudian monster lain merayap ke atas. Ketika monster menyeret Pikman masuk, Seber juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka berpikir semuanya akan berakhir di sana. Namun nasib buruk sepertinya belum pergi. Makhluk jahat telah memperhatikan Seber. Ketika dia menemukan teman yang bersiap-siap untuk mengadakan pameran lukisan. Namun dia melihat wajah temannya telah terkoyak. Teman memberitahu Seber, mereka telah keluar dari dunia gelap. Ingin orang melihat keindahan ketakutan. Seber melarikan diri ketakutan dari tempat itu. Ketika dia kembali ke rumah, istrinya sedang menyiapkan makan malam. Seber ingin menceritakan kejadian terbaru kepada istrinya. Namun wanita itu acuh tak acuh. Ketika dia berbalik, Seber melihat istrinya telah dikorbankan oleh kejahatan. Dia memohon kepada istrinya untuk tidak melakukannya. Sambil bertanya di mana anaknya. Wanita itu mengangguk ke samping. Cerita ini pun berakhir di sini. Monster dalam mitos Cthulhu. Dan perasaan ketakutan yang tak terucapkan. Hanya membawa keputusasaan yang mendalam kepada manusia. Untuk apa? Untuk menonton.